Saya mengucapkan salam kiranya Bapak Ibu sekalian hari ini dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan, amin. Dan limpah-limpah berkat dalam hidup kita, sehat, kuat, panjang umur, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Puji nama Tuhan. Siap dengar firman Tuhan semuanya? Oke, mari kita bangkit berdiri, kita semangat semuanya, kita angkat Alkitab kita ucapkan janji iman bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, ayo semuanya, 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah, aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita punya topik hari ini. Dibedakan oleh kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan mau berikan. Ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang khusus yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, yaitu suatu perbedaan. Sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sekalian, ya artinya kita sudah mengharapkan sesuatu terjadi, tetapi Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya di luar pikiran kita, yaitu yang disebut perbedaan. Maliaki 3 ayat yang terakhir sekali, 18, dia katakan, engkau akan melihat perbedaan orang-orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Saya benar-benar menikmati masa-masa hidup saya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan pasti bedakan hidup kita. Mungkin hari ini kita duduk ya, dan kita mau bertanya apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Kesungguhan kita. Dan itu sebuah hadiah dari Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ini, kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita yakin bahwa hidup kita ini bukan karena kekuatan kita, semua datang dari Tuhan. Dan itu iman kita. Bapak Ibu juga harus percaya bahwa Tuhan bisa kasih kita upah. Jadi bukan hanya percaya Tuhan menolong, tapi juga lebih daripada itu. Tuhan mau memberi kita hadiah pada orang yang sungguh-sungguh, pada orang yang serius. Dan saya rasa ini bukan berlebihan, bekerja pun. Kalau kita mau berhasil, mau sukses, bukankah kita harus serius? Amin semuanya. Kalau kita sekolah, apa yang membedakan kita dengan mahasiswa atau siswa yang lain? Kesungguhan kita di dalam belajar. Sekarang banyak orang pintar. Sekarang banyak secara akademik yang baik. Tetapi justru dunia sekarang sudah mulai berbeda Bapak Ibu. Mereka tidak hanya mencari orang pintar, tapi cari orang-orang yang konsisten juga. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang tahu prioritas, orang yang tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dipending. Dan begitulah kehidupan kita. Dan ini nyata Bapak Ibu, maka kita harus tahu hari ini. Sepanjang kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Sepanjang kita tahu, sepanjang kita beriman kepada Tuhan. Hal yang sama yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Semua katakan amin. Dalam bentuk apa hadiah itu? Dalam bentuk apa upah itu? Kalau kita sudah sungguh-sungguh, apa yang kita peroleh? Saya teringat akan satu permintaan Tuhan sendiri. Tuhan minta kepada Musa. Dalam perjalanannya di padang gurun, dia panggil Musa. Musa, cobalah kau menghadap dan hari ini ada satu hal yang aku ingin sampaikan. Untuk Harun disampaikan kepada anak cucunya. Turunan-turunan imam itu nanti harus mengatakan doa ini. Tapi aku sampaikan kepadamu. Salah satunya adalah Tuhan mau berkata, aku ini mau menyinari wajah umat-umatku dengan kasih setia. Ini adalah salah satu yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Supaya Musa menyampaikan kepada Harun. Supaya Harun menyampaikan kepada imam-imam yang lain. Betapa pentingnya kasih karunia. Betapa pentingnya Tuhan tuh kepingin sekali kita memahami. Ya semua tuh boleh berjalan dengan baik. Ya semuanya memang ada jadwalnya. Kita kenal indah pada waktunya. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita punya Tuhan yang tepat janjinya. Amin. Tapi terkadang kala juga enggak tepat. Dipercepat juga. Kenyataan ini kita harus tahu, kenyataan ini kita juga harus imani. Nah, yang dimaksud perbedaan itu apa? Perbedaan itu ya Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Entah itu cita-cita,
Bapak Ibu mungkin kepingin, coba anaknya. Bapak Ibu berdoa untuk putra putri, saya nggak tahu, ini anak saya juga nggak tahu dia mau berbuat apa. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh hari ini sebagai orang tua, selama kita beribadah, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur dan aku sungguh-sungguh. Percayalah Bapak Ibu, putra putri kita akan dibedakan. Ada amin semuanya? Itu yang seperti beberapa saat yang lalu, ada satu jemaat di sini. Dia kepingin sekali menjual rumahnya. Dan setia kepada Tuhan dan dia sampaikan saya sebelum pandemi. Pak Epsan, saya kepingin jual tanah saya karena ada satu kebutuhan kan. Sungguh-sungguh dia kepada Tuhan, sungguh-sungguh dia berdoa, sungguh-sungguh intinya dia rajin, dia tahu mana yang diprioritaskan, dia tahu konsistensi dan dia memahami dan dia lakukan itu selama pandemi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu harga rumah, harga tanah, harga properti selama pandemi dan bahkan sampai hari ini kan jeblok itu tanah. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau ngelirik aja tidak? Dan kebetulan di daerah itu ada 5-6 area, ada 5-6 tegalan begitu ya, yang dijual. Dan sudah tidak ada harapan, sudah Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada jalan keluar. Tetapi apa yang terjadi? Dia percaya, pasti dibedakan. Orang lain ngomong, enggak mungkin bisa, karena di sebelah ibu juga menjual tanahnya. Dan pastilah orang punya opsi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah dia berdoa. Di tengah menyembah Tuhan. Dia sampaikan kepada seorang ibu yang sederhana, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian melihat tidak masuk akal. Dia katakan, Pak Epsan bisa kaget. Di tengah-tengah pandemi barang yang tidak bisa terjual. Orang justru kepingin tanah saya. Dia bersyukur kepada Tuhan, tangis air mata. Disinilah, karena dia tahu bisa dibedakan. Begitu pula anak-anak muda pada saat ini. Dalam pekerjaan kita memang terkadang kala ada proses memang itu harus kita lalui. Ada progres yang harus kita nikmati juga. Tetapi satu hal, hari ini Tuhan mau kasih hadiah kepada orang yang sungguh-sungguh. Engkau sudah sungguh-sungguh melayani. Engkau sudah sungguh-sungguh datang ke rumah Tuhan. Bayangkan, jauh-jauh dari kota yang lain. Tetapi ini yang mau saya katakan hari ini, Bapak Ibu, percayalah. Tuhan hari ini mau berikan upah kepada kita. Asal kita sungguh-sungguh. Sepanjang Bapak Ibu memprioritaskan Tuhan. Bukan saya berkata kita tidak punya satu mungkin kegiatan di luar. Tapi percaya Tuhan kita sanggup memberkati. Ketika kita prioritaskan Tuhan, semua cari Tuhan. Semua yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu dahulukan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, perbedaan seperti apa? Tuhan janjikan, kalau kamu sungguh-sungguh mentaati firman-Ku, kalau kamu sungguh-sungguh mencari, tidak main-main, benar-benar serius, maka engkau akan melakukan perbuatan besar. Sebesar apa? Engkau akan masuk ke rumah-rumah yang besar, engkau akan masuk ke kota-kota yang baik, di mana kota itu tidak kau dirikan. Engkau akan mengisi semua rumahmu dengan barang-barang yang berharga, barang-barang yang baik, barang-barang yang tidak kau isi. Tapi kau nikmati itu. Kebun zaitunmu, kebun anggurmu akan berbuah-buah begitu pesat, begitu cepatnya. Meskipun engkau tidak menanaminya. Ini tidak masuk akal. Tapi itulah kasih karunia. Enggak masuk akal, enggak masuk common sense. Tetapi terimalah, itulah kasih karunia. Mengapa Tuhan melakukan perbuatan ini? Mengapa Tuhan bedakan kita? Ini orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hadir di rumah Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh prioritaskan Tuhan. Pertanyaan kita nih sekarang, kenapa Tuhan mau melakukan ini? Hanya satu jawabannya. Karena Tuhan kepingin Bapak Ibu tenang. Amin. Kalau Bapak Ibu tahu kenyataan, sepanjang aku sungguh-sungguh, sepanjang aku serius dalam segala, mau bekerja, mau apalagi dalam ibadah. Maka Bapak Ibu tahu, aku akan dibedakan. Orang lain mungkin kesulitan. Anak-anak orang lain kesulitan untuk dapat kerja. Percayalah, anak kita dibedakan Bapak Ibu. Orang lain mau cari jalan keluar tentang usahanya. Orang lain menghadapi jalan buntu. Percayalah, Tuhan juga akan bedakan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan lakukan ini? Supaya kita tenang. Supaya kita tuh tidak panik. Supaya kita tuh tidak khawatir dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan di sini yang dikutip dari Daud, dia katakan, mau orang 1000 rebah
rebah jauh di sana. Bahkan kalaupun ada yang 10.000 di depanku, di sebelah kananku dia katakan. Tetapi mungkin 10.000 di sisi kananku artinya dekat ini. Di sebelah kiri kananku rebah semua. Tetapi tidak akan menimpa aku. Bukankah ini perbedaan? Semua mengalami hal yang buruk. Bukan Bapak Ibu sekalian kita akan tidak mengalami hal yang sama. Kita mungkin mengalami sama seperti mereka. Tetapi Tuhan akan topang tangan kita. Dia pegang kita, diberikan satu perbedaan, diluputkan, disertai Tuhan. Maka apa yang Tuhan lakukan? Selalu Tuhan mau menunjukkan kepada kita semuanya. Sampai pada awal-awal abad. Semua yang Tuhan lakukan itu tujuannya hanya untuk supaya kita tahu bahwa Tuhan kita bukan saja mampu melakukan. Tapi dia bisa membedakan kita. Saya berikan contohnya. Bapak Ibu tahu 10 tulah. Sebenarnya apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan itu benar-benar mau menghukum bangsa Mesir? Kalau saya tangkapnya begini ya, coba Bapak Ibu bayangkan, mulai dari tulah yang kedua saja. Kedua, ketiga, kira-kira begitu. Kalau pertama, ya mungkin semua mengalami. Air menjadi darah, itu semua terdampak kan. Hampir semua, Bapak Ibu baca. Tetapi kalau kita teliti, justru di tempat orang-orang percaya, airnya tidak jadi darah loh. Sekarang saya mau katakan tentang itu yang kata keluar dari Sungai Nil. Ya kita tahu itu kata keluar dari Sungai Nil, tidak lama kan dia mati kan, bau bangkai. Sekarang bau itu dampaknya pasti semua terdampak, betul? Betul Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baca secara hati-hati, di tempat-tempat orang percaya tidak ada bau sama sekali. Debu ketika dia terbang itu kan jadi nyamuk. Karena nah ini dukun-dukun sudah tidak bisa buat kan ya. Kalau yang pertama itu bisa disamai. Waktu air jadi darah. Maka dukun-dukun Mesir dia bisa air jadi darah. Kita pun juga bisa. Ketika kata keluar itu pun dia bisa. Tetapi ini penting sekali. Bapak Ibu ingat ketika debu itu menjadi nyamuk. Itu sudah tidak bisa loh mereka. Karena apa? Semua dukun kuasa-kuasa gelap tidak bisa mengubah sesuatu yang lebih kecil dari biji sesawi. Maka Tuhan katakan jika imanmu sebesar biji sesawi saja engkau dapat memindahkan gunung. Karena barang yang lebih kecil dari biji sesawi mereka tidak bisa. Mari kita sekarang bahas ini. Ketika nyamuk itu, nyamuk coba bayangkan debu jadi nyamuk. Di tempat semua manapun ada debu. Tetapi kalau Bapak Ibu berhati-hati baca, tidak ada nyamuk di tempat orang-orang percaya. Seterusnya, lalat pikat. Lalat itu yang menghinggap kepada ternak, itu bawa bakteri. Maka kita kenal dengan sapi gila dan semua. Itu ada kambing, kalau digigit oleh lalat yang ini beracun ya. Nah, bakteri banyak sekali. Bapak Ibu coba baca, hati-hati. Ternak orang Israel tidak dihinggapi. Perbedaan bukan? Dibedakan. Siapa yang bisa kendalikan lalat coba? Oke, diteruskan lagi. Penyakit hewan. Bapak Ibu sekalian kita tahu kan? Bagi yang bisnis ayam, bisnis ternak. Ada ternak babi, ada ternak ayam di sini. Jemaat kita. Apa yang paling mereka takutkan? Kalau satu saja ternaknya terjangkit penyakit, itu satu kandang kena penyakit semua, betul? Gimana caranya? Maka dia hati-hati itu disuntik, dikasih vitamin, divaksin. Dan dia pastikan jangan sampai ayam satu pun terkena. Satu terkena, habis itu semua peternakan. Tetapi ketika tulah itu terjadi dan kena kepada ternak-ternak, satu pun tidak mengena bangsanya Tuhan. Orang-orang yang percaya. Dibedakan bukan? Itu kan kepada hewan, oke? Pada manusia, penyakit bara itu. Kalau kita di sini kita lihat cacar, ya, itu kan menyakitkan sekali kan, panas dingin adem panas. Kalau sudah terkena infeksi itu kita panas dingin. Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa mengendalikan cacar? Satu pun tidak bisa kendalikan. Siapa yang bisa kendalikan
pandemi COVID-19. Satu orang pun tidak bisa mengendalikan. Semua orang akan terpapar dalam keadaan yang sama, memiliki risiko yang sama. Tetapi ketika firman Tuhan tulis di sini, tidak terjangkit di tempat orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, mari kita simpulkan dari semuanya ini, bahkan sampai yang terakhir, tulah ke-10. Ketika anak-anak sulung orang-orang Mesir mati semuanya, bahkan bukan hanya manusia yang mati, anak-anak sulung hewan kan juga mati kan. Bapak Ibu sekalian, tidak satu pun anak sulung di orang-orang percaya, baik itu manusia ataupun hewan, tidak ada satupun yang mati. Bapak Ibu ngomong kepada saya, apa yang Tuhan buat? Bukankah ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita semuanya? Kalau pada saat itu dia mau menunjukkan kepada bangsa Israel, pada orang-orang ibadah, akulah Tuhan yang sanggup membedakan. Bukankah Tuhan itu hanya mau berpesan cuma satu? Begitu banyak yang Tuhan lakukan. Hanya satu saja Tuhan ngomong. Aku bisa membedakan. Seberapa jauh hari ini? Ketika khotbah ini disampaikan. Bapak Ibu, beriman apa hari ini? Mungkin kita bisa khawatir, kita cemas. Sederhana jawabnya. Karena Bapak Ibu mengadopsi pikiran dunia. Bapak Ibu berpikir dengan cara dunia. Itu pun sebenarnya juga tidak salah, tapi merugikan. Lalu cara yang tepat adalah Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, maka ayat ini akan terjadi. Tuhan akan membuat perbedaan. Ketika orang lain kelaparan, kita dibuat kenyang. Daud katakan itu. Mereka menjadi kenyang pada hari kelaparan. Perbedaan, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang kita baca penuh dengan kata-kata perbedaan, esensi perbedaan, retorika tentang perbedaan. Pesan di firman Tuhan hanya supaya kita tahu bahwa tugas kita adalah tenanan ikut Tuhan. Sungguh ikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh hari ini, saya percaya perbedaan itu nyata. Seorang Yusuf kurang sungguh-sungguh apa? Dari kecil dia sungguh-sungguh. Dan nyata dalam hidupnya. Ketika kita ingat ketika dia ditangkap oleh saudara-saudara ini, dijual itu kan ke Bani Ismail. Itu benar-benar dijual di pasar Bapak Ibu. Banyak sekali budak-budak dijual. Itu kan secara random, secara acak. Seorang pembeli, taruhlah kata Bapak Ibu mau membeli seorang budak, anggap aja kita hidup di zaman itu. Maka kita juga akan kita membeli, ya sudahlah, toh juga budak dipilih. Tetapi ada satu orang yang berbeda kan, namanya Potifar toh. Ini pintar loh Potifar. Ketika dia melihat ini manusia, ya seperti jualan begitu, berjajar itu di pasar-pasar. Potifar bisa melihat orang ini disertai Tuhan. Ada yang beda dengan orang ini. Ayat menulis Bapak Ibu. Sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu mungkin juga merasakan. Ketika kita melihat sesuatu, ada sesuatu yang berbeda. Tuhan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya si Yusuf dipercayakan semuanya. Semua harta kekayaan, hampir Potifar pun tidak perlu bekerja, Potifar tidak perlu melakukan apapun juga. Dan Yusuf yang melakukan semuanya, dan oleh karena Yusuf Potifar diberkati. Lalu kita cari kesimpulan, berkat itu karena apa? Apakah karena kebaikan kita? Berkat itu apakah karena kita layak? Berkat itu apakah karena kita melakukan perbuatan yang mungkin extraordinary? Tidak. Perbedaan itu sederhana karena kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Perbedaan itu sederhana. Membuat perbedaan sangat begitu sederhana. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh. Prioritas kita harus punyai. Mana yang kita prioritaskan? Konsistensi kita juga harus miliki. Sekarang bagaimana kita tahu orang ini sungguh-sungguh atau tidak? Bapak Ibu lihat dari konsistensinya. Kita bisa tahu seorang karyawan itu benar-benar dia sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Dari mana? Dari konsistensi dia bekerja. Maka lagu tadi, ku tetap cinta katanya, betul. Ku tetap setia, itu imani Bapak Ibu. Ada amin semuanya? Belajarlah. Tetap setia, tetap cinta. Walau badai, tofan datang menghadang, aku tetap konsisten.
Ini kunci anak-anak muda yang berbisnis, anak-anak muda yang berkarir. Saya katakan ini sudah sering kali dan saya mau ulang. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, kalau mau usahamu naik, kalau mau karirmu naik, kalau mau tokomu diberkati, tenanan lek kerja. Sungguh-sungguh serius, termasuk juga dalam ibadah. Ketika engkau benar-benar taruh itu keseriusan, saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Ada perbedaan yang tidak bakal terjadi, Tuhan bisa lakukan. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di Surabaya. Secara tidak sengaja saya diingatkan, Pak Ibsan, itu GPPI punya nomor pengesahannya. Nomor 10 ya. Saya pikir bagus juga. Ketika Pak Ibsan dulu ulang tahun bilang tanggal 10, bulan 10 ya kan. Dan nomor 10 saya enggak enggak. Tapi itu bukan itu yang saya maksud. Saya katakan ya Om, berkat Tuhan itu. Tapi ini yang dia sampaikan. Ini ya semua karena kemurahan Tuhan. Yang mengingat justru orang lain. Dan dia ingatkan kepada saya, tidak ada satu sinode pun di era tahun 80-an yang disahkan oleh pemerintah. Bapak Gembala Senior, Gembala Sidang Saudara, yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Sungguh-sungguh. Bapak Ibu pernah tahu, dia tinggalkan. Bapak Ibu pernah tahu, satu hari pun minggu, dia tinggalkan mimbar ini. Tidak pernah kemana-mana. Kalau Bapak Ibu katakan, deso. Bapak Ibu katakan katrok, dialah orangnya. Tetapi orang yang ada di kota kecil ini, yang tenang melakukan pekerjaan Tuhan. Yang tidak pernah bingung. Tidak pernah bingung dengan koneksi lah, dengan community lah, bingung dengan teman lah. Dia cuma bingung sama satu. Asalkan aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenyataan Bapak Ibu, cuma satu sinode. Di era itu yang disahkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini sudah berbicara kepada kita? Orang bahkan sampai pendeta dari sinode yang terbesar pun belajar dalam hal ini. Saya belajar. Dia ingat sekali. Saya ingat papanya Pak Ibsan bawa tas. Saya ingat warna jam tangan papanya Pak Ibsan. Saya ingat bajunya papanya Pak Ibsan. Saya belajar banyak dari dia. Yang ngomong bukan pendeta yang biasa. Ini pendeta tokoh Pantai Kosta yang sangat dihormati secara nasional. Apa yang dia belajar? Bukan orangnya dia bilang. Tapi kesungguhannya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, adopsilah ini. Sepanjang kita benar-benar serius. Apapun juga, dalam bidang apapun juga. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Karena berkat itu bukan karena hebat kita, bukan karena kita siapa dirimu, siapa diri kita tidak. Tetapi siapa yang ada di belakang kita, apa diri kita ini. Kalau Tuhan ada di pihak kita, semua akan jadi berbeda. Contohnya lagi, Bapak Ibu ingat, ketika rumput itu sudah mulai habis, sudah jadi rebutan. Dan perkembangan sangat begitu pesat. Abraham diberkati, Lot pun juga diberkati. Kedua-duanya diberkati. Ini sudah kepedean sekali itu Lot itu kan. Dia merasakan, wah ini semua hasil, mungkin dia rasakan itu. Maka ketika Abraham berkata, Lot, kita sudah tidak bisa lagi berebut dengan cara ini. Rumput ini sudah habis, kau lihat aja. Kita harus berpisah sampai di sini. Dan Lot mungkin dalam hatinya dia berkata, ya kalau memang aku ini bawa hoki, aku ini bawa rezeki. Ya, kemanapun juga aku akan bawa rezeki. Tetapi Bapak Ibu sekalian lihat di sini ya. Abraham tawarkan kepada Lot. Hari ini coba kamu lihat bentangan. Kau memilih bagian yang mana? Seharusnya, bukankah Abraham yang harus milih duluan? Karena pilihannya cuma hanya dua, yang subur dan yang kering.
Sekarang kalau pilihan itu diberikan kepada Lot, maka Lot tidak begitu bodoh. Masa dia memilih yang kering? Bapak Ibu hari ini ke tanah perjanjian. Bapak Ibu berdiri di Gunung Nebo. Sebagian ada yang pernah ke sana. Buktikan apa yang saya katakan. Ketika engkau ada di Gunung Nebo, apa yang kau lihat? Di kananmu subur sekali. Di kirimu kering. Dan rupa-rupanya itu yang diperhadapkan kepada Lot. Lot juga tidak cukup bodoh kan? Dia pilih yang tanah yang subur kan? Tetapi Bapak Ibu, kalau ada penyertaan Tuhan, itu tidak bisa dilawan Bapak Ibu sekalian. Amin. Maka tidak ada pilihan bagi Abraham. Kecuali dia harus memilih yang tidak dipilih oleh Lot. Karena Lot memilih tanah yang subur. Kita baca semuanya loh ini dalam firman Tuhan. Ternyata tanah kering yang dibiarkan tanpa pilihan. Abraham memilih berubah menjadi tanah subur. Engkau yang sudah ke Gunung Nebo. Engkau yang sudah ada di tanah perjanjian. Dengan mata dan kepalamu engkau bisa melihat. Yang tadinya bukan siapa-siapa. Tuhan bisa ubahkan. Itu adalah perbedaan Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita berdoa. Kalau minggu yang lalu kita diajar firman Tuhan. Ada yang namanya percepatan. Saya berdoa juga untuk Bapak Ibu semuanya. Kiranya apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi cita-cita, Tuhan percepat itu jadi kenyataan. Amin. Amin. Tapi hari ini yang saya mau katakan, ini lebih berbeda lagi. Betul, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, Tuhan bisa bedakan. Bapak Ibu tenang. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau Tuhan mau melakukan perkara besar, bukan karena kita siapa, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Karena Dia baik, karena kita setia, karena kita sungguh-sungguh. Maka saya berdoa, anak-anak Bapak Ibu akan dibedakan. Saya tahu, pergumulan sebagai orang tua, kita tahu. Kita melihat ada persaingan di luar. Anak-anak kita kadang-kadang khawatir. Bisa enggak dia bersaing? Bisa enggak dia berkompetisi dengan yang lain? Engkau di sini yang berbisnis. Kita semua enggak tutup mata. Kita tahu zaman sudah berubah. Ya kan? Media sosial, cara kita menjual sudah berbeda dengan orang tua kita. Mungkin hampir orang tua sudah tidak bisa berikan masukan sudah tidak bisa. Cuman doa. Tapi itu tergantung dirimu. Hari ini melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Nomor 1, percaya dulu bahwa perbedaan itu ada. Amin. Perbedaan itu ada, percaya Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya orang yang sungguh-sungguh disamakan sama orang yang tidak sungguh-sungguh. Mana ada. Tapi sepanjang engkau hari ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya berdoa bukan hanya dipercepat, tapi oleh kemurahan Tuhan, saudara akan dibedakan. Yang tadinya tanah sulit terjual akan dibedakan. Yang tadinya pekerjaan sulit untuk kita mungkin bisa daftar, untuk kita mungkin bisa ada di bidang itu. Saya berdoa dibedakan. Anak-anak kita dibedakan, usaha kita dibedakan, dan ini lebih indah lagi, kesehatan Bapak Ibu sekalian sudah jangan khawatir, dibedakan. Meskipun seusia kita harusnya sakit-sakit, seusia kita harusnya lemah, percaya dibedakan semua oleh kemurahan Tuhan. Yang terima firman Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus.